Skin Fighters, kembali lagi di SGD Talk episode perdana bersama saya Erianti Nurmala Dewi. Di sesi ketiga kali ini saya ditemani oleh Kepala PT IPD, Bapak Undang Syarifuddin M.Com, Wilujeng Santen Bapak, dan juga Koordinator Bagian Akademik Ibu Dr. Anda Dina Mulyati MPD. Wilujeng Santen Bu. Darah mang Pak Bu. Alhamdulillah. Jadi Pak Bu, beberapa waktu yang lalu kami membuka tanya jawab di Instagram Pak Bu, karena kan agak susah juga kalau menjawab satu-satu di DM Instagram, agak ribet. Jadi kita coba untuk menjawab pertanyaan dan keresahan para calon mahasiswa baru nih Pak seputar PMB Win Bandung tahun akademik 2021-2022. Pertanyaan pertama saya tujukan untuk Ibu dulu ya Bu ya, untuk Ibu. Jadi banyak banget Bu pertanyaan menyoal KIPK. Di apa sih itu KIPK, kemudian bisa nggak sih daftar ke UIN pakai KIPK, jadi banyak banget Bu pertanyaan-pertanyaan yang arahnya ke sana. Kira-kira gimana nih Bu penjelasannya? KIPK itu apa, kemudian bisa nggak kalau ke UIN daftar KIPK? Ya, sebelumnya apa itu KIPK ya? Ya, kalau KIPK itu kan salah satu program pemerintah ya, bantuan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jadi negara itu menjamin keberlangsungan untuk keberlangsungan kuliah ya, dengan memberikan bantuan berupa pembebasan biaya kuliah dan dia akan mendapatkan biaya bulanan. Ya. Itu full Bu selama kuliah? Ya, selama 8 semester. Tapi kalau lewat 8 semester mereka harus bayar lagi sendiri. Jadi selama 8 semester mereka akan dibebaskan uang kuliah UKT-nya dan mendapatkan biaya bulanan. Yaitu berkisar, kalau berkisarnya memang belum pasti ya, tapi sekitar untuk pembayaran UKT-nya itu di UKT yang 2.400.000 itu sama di 2.400.000 seperti kayak bidik misi. Kemudian untuk bulanannya berkisar di Rp700.000 ya per bulan. Tapi gitu. Bedanya dengan bidik misi apa tuh Bu? Sebenarnya enggak, pada prinsipnya tuh hampir sama ya sama bidik misi. Itu kan sama-sama program pemerintah untuk bantuan pendidikan. Cuman kalau KIPK itu lebih gimana ya, maksudnya gini, jadi di KIPK itu nanti yang mendapatkan KIPK itu nanti dia akan ada di dinas sosial, terdaftar di dinas sosial, nah gitu. Nah bagaimana cara mendaftarkan KIPK-nya ya, yang mendapatkan KIPK itu nantinya adalah yang memiliki KKS atau kartu keluarga sejahtera atau juga PKH ya, program keluarga harapan ya. Kemudian juga anak yatim piatu bisa mengajukan, kemudian yang penyandang disabilitas juga bisa, ataupun yang korban bencana seperti COVID ataupun tanah longsor, pokoknya bencana atau musibah lah. Nah itu dia mendaftarkan ke dinas sosial melalui rujukannya dari kepala desa atau kelurahan. Nah itu kalau bidik misi dulu nggak seperti itu, udah nggak, kalau bidik misi kan itu pakai SKTM saja gitu ya, udah langsung ke kelurahan pakai SKTM. Nah di SKTM itu indikasinya banyak juga kan yang apa tuh kurang jujur lah gitu, seperti itu. Nah itu pada prinsipnya sama, bantuan pendidikan. Kemudian bidik misi juga dapat pembayaran pembebasan UKT dan dapat bulanan, cuman teknis teknis daripada dia mendapatkan KIPK-nya aja. Ya jadi ya cara mendapatkan KIPK-nya mereka melalui, ada kriterianya, ada KKS, ada kemudian ada PKH, ada yang yatim piatu. Nah seperti itu aja bedanya. Berarti Bu kalau kayak gitu sebelum calon mahasiswa baru daftar ke UIN dia harus sudah punya KIPK dulu berarti ya kalau gitu? Kalau di perguruan tinggi negeri mungkin ya seperti itu. Tapi kalau di perguruan tinggi PTKIN khususnya ya, tapi nggak tahu juga PTKIN yang lain. Tapi untuk yang di UIN ya, di UN Sunan Gunung Jati Bandung, kita tidak memakai KIPK. Jadi semua boleh daftar, KIPK-nya
tidak dipakai. Jadi bukan sebagai pertimbangan dia mau lulus atau tidak di sini. Gitu. Jadi kalau yang mau daftar ke UIN Bandung itu ya melalui pendaftaran ya, tidak mencantumkan KIPKA. Nah gitu. Jadi nggak pakai KIPKA-nya. Seperti juga waktu dulu bidik misi juga kita juga tidak pakai. Jadi kita mengelola sendiri untuk siapa mahasiswa yang akan mendapatkan KIPKA seperti itu. Kalau mau masuk ke UIN itu mereka daftar PMB ya, mahasiswa baru, mereka lulus atau tidak. Misalnya mereka lulus ya. Setelah mereka lulus, mereka kan isi biodata ya. Nah, atau ngupload biodata yang sudah tertera ya di PMB, di web PMB ya, nanti ada tertera, terusnya dia mengisi upload biodata, kemudian nanti di upload biodata itu kan untuk penentuan UKT ya. Ada beberapa kriteria ya, beberapa kriteria yang harus diisi, yang harus diupload sama mereka juga. Nah, nanti akan keluarlah UKT. Misalnya mereka keluar UKT 3 misal gitu ya, 3 juta, UKT 3 misal 3 juta. Nah, kemudian nanti mereka punya KIPKA, mereka harus bayar dulu ya. Jadi semua yang lulus, yang mau masuk ke UIN Bandung harus melalui pendaftaran, kemudian mereka harus bayar UKT dulu. Nah, setelah bayar UKT baru nanti ada pendaftaran untuk beasiswa KIPKA gitu. Okay. Nah, itu waktunya setelah PBAK. PBAK kita itu kan PBAK kita itu tanggal berapa ya? PBAK kita itu tanggal 24 sampai tanggal 27 Agustus ya. Nanti setelah itu baru awal September kita buka gitu. Itu ditangani oleh bagian kemahasiswaan. Pendaftarannya pun secara online, dan bukan hanya yang mendapatkan KIPKA saja yang boleh mendaftar, yang punya KKS doang, belum KIPKA-nya belum punya, jadi dia punyanya cuma dari kelurahan ya, KKS atau apa tadi PKH ya. Nah, itu bisa, itu juga nggak apa-apa. Atau yang saya punya cuma SKTM, boleh juga daftar. Karena pada prinsipnya di kita itu nanti ada tim survei. Jadi belum tentu juga yang KIPKA itu, yang punya KIPKA itu dia langsung otomatis dapat. Kalau dia pas kita survei dia orang punya, nggak bisa juga. Kan masih ada, kan kita KIPKA kan diperuntukkan bagi orang yang terbatas ekonominya dan mempunyai nilai akademik yang baik. Okay. Ini sekaligus menjawab pertanyaan para calon mahasiswa baru juga nih Bu, karena banyak banget pertanyaan, ini daftar KIPKA tuh setelah lulus PMB atau sebelum daftar PMB gitu ya. Ternyata jawabannya begitu teman-teman. Tapi ada tambahan dikit. Gimana Bu? Tambahannya gini, kalau dia mendapatkan beasiswa KIPKA, maka yang UKT yang telah dibayarkan oleh mahasiswa di awal mahasiswa akan dikembalikan. Gitu. Golongan berapapun berarti ya Bu ya, golongan UKT berapapun. Iya, karena golongan UKT itu yang akan diterima di UIN itu pertama ya, kalau yang pertama kali masuk itu di 2 sampai 7. Walaupun kategori kita kan 1 sampai 7. Nah, itu kita kasih di 2 sampai 7 karena UKT 1 itu juga termasuk kan pada prinsipnya itu kayak seperti beasiswa dari kampus itu kalau UKT 1, karena bayarnya cuma 400.000. Nah, itu juga ada pendaftarannya juga, penyesuaian UKT nanti gitu. Oke Bu, kemudian Bu, ini masih ada kurang informasi, jadi Bu masih ini informasinya terkait dengan uang pangkal, karena biasa kalau di SMA itu ada uang pangkal ya Bu ya. Nah, pertanyaannya adalah di kita ada nggak sih uang pangkal selain dari UKT gitu Bu, silakan. Kalau uang pangkal ya, karena sekarang udah sistem UKT, uang kuliah tunggal, nah berarti tidak ada uang pangkal, ya. Kita tidak memungut uang pangkal, ya. Jadi atau uang bangunan lah istilahnya ya, tidak ada seperti itu, tidak seperti swasta ataupun SD ya. Kalau PTN atau PTKIN sekarang nggak ada sistem seperti karena semuanya pakai sistemnya UKT. Semua sudah ya, jadi UKT itu kan semua dana yang akan dihabiskan atau yang akan dipakai oleh mahasiswa itu 1 sampai 8 semester itu berapa? Misalnya 16 juta misalnya. Dari 16 juta itu nanti akan dikalkulasikan dibagi ke 8
semester seperti itu. Jadi tidak ada uang pangkal. Andai kata dia masuk di UKT 2 misalnya 2,4 apa 2 juta, sampai beres pun dia akan dapat 2 juta gitu. Oke baik Bu, terkait dengan besaran UKT nih Bu, karena ada UKT golongan 1 sampai 7, tapi kalau di jalur mandiri mungkin UKT golongan 2 sampai 7 ya Bu ya. Besaran UKT itu ditentukan dari apa sih Bu sebetulnya? Kategori bukan? Iya, kategori. Enggak, kalau besaran UKT itu kan gini, besaran UKT makanya mereka harus mengupload isi biodata ya. Di dalam isi biodata itu, di situ ada pekerjaan orang tua apa. Nanti slip gaji ya. Kemudian kakak itu perlu juga soalnya buat dilihat tanggungannya dia berapa. Kemudian nanti rekening listrik yang diupload ya, PBB. Kemudian foto rumah, tampak muka, kemudian tampak belakang, samping, sama kamar mandi dan dapur biasanya seperti itu. Nah itu yang akan menjadikan pertimbangan dia mendapatkan UKT berapa gitu ya. Nah ini kesalahannya kadang-kadang ya. Kenapa saya dapat UKT 7 kata dia gitu? Karena dia tidak mengupload. Yang tidak mengupload mengisi biodata berarti dikategorikan ke UKT 7 gitu. Otomatis di dalam aplikasinya seperti itu. Jadi yang baca, yang menentukan juga udah aplikasi kan, bukan kita. Ini kita segini. Enggak, bukan seperti itu. Jadi kalau udah dimasukkan data seperti itu akan keluarnya seperti itu gitu. Tapi jumlah tanggungan betul-betul dipertimbangkan ya? Semua itu ada nilainya. Ya, itu oleh PTPD ya, sama bagian keuangan itu ada yang 0, berapa, ada yang berapa, itu semua. Jadi misalnya anaknya cuma 1 dengan gaji 5 juta, dengan anaknya 5 dengan gaji 5 juta itu akan berbeda. Nilainya. Itu sistem langsung Pak yang sistem yang menilai itu langsung, sistemnya udah diatur sama bagian PTPD. Bobot dari masing-masing persyaratan yang mesti diupload. Iya, ada bobotnya. Sekitar 12 kriteria kalau nggak salah. 12 kriteria. Untuk menghitung. Jadi nanti tinggal harus dilihat situ semua. Jadi harus diisi juga, kemudian harus di-submit ya Pak. Jadi jangan ngisi doang tapi dia nggak di-submit. Jadi nanti nggak akan tercover juga gitu anak-anak teh. Ya, biasanya ini juga suka jadi keresahan ya Bu ya buat mahasiswa yang ternyata dapat UKT-nya UKT 7 misalkan. Ya itu juga tapi emang UKT 7 kalau dia nggak punya ya mereka kaget. Tapi kalau orang punya UKT 7 nggak masalah, emang gajinya gede. Jadi teman-teman mesti peka juga bahwa ada banyak berkas yang mesti diupload dalam rentang waktu tertentu mungkin ya Pak. Iya, ada rentang waktu tertentu. Jadi pastikan persyaratannya dipenuhi supaya teman-teman juga dapat kategori UKT yang sesuai begitu. Tapi Bu, andai kata misalkan calon mahasiswa baru atau mahasiswa yang baru lulus ternyata tidak submit gitu ya Bu ya. Dan dia dapat UKT yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Kira-kira ada banding UKT nggak ya Bu? Kalau banding UKT mah nggak ada. Istilahnya bukan banding sebenarnya, penyesuaian. Kayaknya banding tuh agak gimana gitu ya. Di pengadilan. Jadi istilahnya bukan banding tapi penyesuaian UKT. Penyesuaian itu bukan hanya untuk penurunan UKT, bisa juga penaikan UKT. Ada juga ya. Yang mereka tahun kemarin juga ada. Jadi gini, mereka dapat UKT 5 tapi saya sebenarnya mampu kok di semester di UKT 7. Jadi dia ikut banding tapi dia pengen ditaikan aja UKT 7 gitu. Langka itu. Ya, tapi ada gitu loh. Tapi ada gitu ya, karena pernah ada. Maksudnya ada gitu. Yang gajinya 80 juta orang tuanya ada waktu itu juga kan gitu, nggak mau mereka dikasih kategori karena mungkin ngisinya waktu itu ada yang salah, jadi masuknya ke ini salah 0 misalnya kan gitu. Ada penyesuaian UKT. Penyesuaian UKT itu di sekitar bulan September Oktober ya gitu. Jadi nanti prosesnya KIPK dulu, kita bikin KIPK dulu. Nah setelah KIPK nanti kita penentuan UKT 1 ya. Karena biasanya yang daftar KIPK itu juga banyak yang tidak mampu kan. Nah mereka nggak masuk ke KIPK, nanti mereka masuk ke kategori UKT 1. UKT 1 itu kan 5% ya Pak Endang ya? 5% dari jumlah mahasiswa yang kita terima. Jadi kalau mahasiswa kita 6.000 misalnya terima, berarti minimal 300 orang kita harus itu udah aturan pemerintahnya, 300 UKT 1. Nah setelah itu baru ada penyesuaian ya Pak ya, penyesuaian UKT ada waktunya. Jadi ada yang kelima jadi keempat atau jadi kedua gitu. Gitulah penyesuaian, tergantung dia mengupload datanya. Tapi di situ juga kan ada klausul
dia bertanggung jawab terhadap data itu. Kalau bohong juga percuma kan? Kita mau belajar tapi dimulai dengan kebohongan juga kan nggak akan berkah gitu. Jadi mereka pasti insya Allah ya mereka ngisi dengan benar gitu aja. Kita suudonnya semua benar gitu aja untuk penyesuaian UKT. Oke, Bu, terkait dengan masih seputar UKT ya Bu ya. Untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri itu dibebankan dengan UKT kategori berapa aja sih Bu? Oh, untuk mahasiswa yang lulus jalur mandiri di kita itu nggak ada, sama semua, mau jalur apapun ya, mau senam, PTN, SBM, SEPAN, UM dan mandiri itu kategorinya pertama ya di 2 sampai 7. Nanti ada proses yang satunya, ada prosesnya soalnya. Untuk UKT 1 itu punya proses gitu ya. Prosesnya itu di bulan September. Jadi mereka pasti akan mendapatkan UKT-nya ya dari 2 sampai 7. Nggak ada perbedaan. Ini memperjelas jawaban dari pertanyaan teman-teman terkait katanya untuk jalur mandiri UKT-nya 5 sampai 7. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan macam itu juga. Ini juga memperjelas pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan teman-teman juga. Memang waktu dulu pernah ada wacana tahun 2019 ya. Kita akan bedakan gitu, tapi itu hanya wacana. Kemudian ada COVID ya. Kita juga nggak jadi rencana seperti itu. Memang perguruan tinggi lain, PTKI yang lain ada yang seperti itu, soalnya di mandiri itu beda gitu. Tapi di kita nggak. Sama ya, untuk kita sama semua. Apalagi sekarang kita ngadepin COVID, kita nggak ada kenaikan dalam UKT tahun ke sekarang, tahun kemarin. Jadi UKT ini udah hampir 3 tahun ya, tidak ada 3 tahun ini tidak ada kenaikan UKT masih sama dengan tahun kemarin, sama tahun kemarinnya lagi masih sama. Bu, kalau telat nih Bu, kalau ada mahasiswa yang telat bayar UKT, kira-kira gimana sih Bu konsekuensinya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang baru saja lulus gitu? Kalau mahasiswa baru kan itu kan kalau mereka mendapatkan penentuan UKT, di bawah itu kan disebutkan nanti di situ, apabila tidak membayar sesuai dengan tepat waktu dianggap mengundurkan diri gitu. Jadi itu tidak ada kebijakan sama sekali ya untuk mahasiswa baru begitu? Ya, kalau mahasiswa yang jalur senam SBM suka ada perpanjangan ya, kan karena masih ada waktu. Kemudian gini, kalau mahasiswa senam PTN sama atau SBM itu kan kita juga harus melaporkan ke Kemendikbud. Nah, waktu melapornya itu kapan? Jadi kita bisa walaupun kita punya jadwal, masih kita bisa kasih tenggang. Demikian juga dengan SEPAN dan UM. Selama belum diminta datanya dari pusat, kita masih kasih tenggang waktu. Paling kita minta waktu 2 hari untuk narik data aja. Untuk pelaporan, untuk membuat pelaporan paling kita minta 2 hari ya, bagian keuangan untuk penarikan data dan akan dilaporkan gitunya. Tapi kalau mandiri itu kan waktunya udah mepet ya. Iya, terbatas. Waktunya kan udah waktu yang terakhir. Jadi kalau mandiri di sini kan ada UKT-nya itu pembayaran uang kuliah itu tanggal 9 sampai tanggal 16 Agustus. Nah, itu harus dipakai benar-benar waktu itu. Dan biasanya memang kalau yang mandiri mah rata-rata diambil dan mereka sudah siap. Karena kan mereka udah jalur kemarin-kemarin kalau lulus ya. Jadi masa dia nggak mau siap, dia harus siap. Karena di mandiri harus siap. Kalau enggak berarti dia nggak bisa mengikuti, karena kan kita juga perlu untuk membuat kanim kan di PBAK itu. Nah itu, iya itu, ya paling mundur sedikit paling kalau dia di pemberkasan biodata 1 atau 2 hari gitu. Kan kita pemberkasan biodata bisa seminggu ya, atau 5 hari. Nah di 1 hari 2 hari lah mungkin agak bisa gitu. Tapi itu tertentu aja. Tapi biasanya sih yang di mandiri itu mereka udah tahu. Mereka akan standby, kalau enggak ya mereka nggak akan dapat kan. Ini udah terakhir, mereka mau kuliahnya nanti kasih ya nggak bisa diterima tempat lain kan. Udah Agustus. Ini Bu kaitannya dengan beberapa syarat yang harus diupload ya. Salah satunya kan ada slip gaji. Kalau ternyata orang tuanya sudah tidak bekerja nih Bu, kira-kira diisi dengan apa ya Bu untuk slip gaji? Kalau slip gaji mah, kalau umpamanya kan itu semua harus tetap ada upload ya Pak ya, ya Pak ya, Pak Unang ya, di situ harus masuk sistem. Jadi bisa aja bikin surat keterangan dari desa, bikin aja surat keterangan bahwa yang bersangkutan misalnya gajinya, misal pendapatan bulanan cuma 400.000 misal gitu. Itu surat keterangan aja.
mau berapapun bisa dari surat keterangan dari desa. Nanti tinggal diupload. Kalau yang nggak kerja kan nggak punya slip gaji juga. Kalau yang kerjanya harian lepas kayak kuli bangunan, Iya, susah gitu kan model seperti itu. Jadi bisa minta surat keterangan. Kalau ini Bu PBB PBB pun katanya mau gimana? Yang di PT IPD bisa Tetap opsional masih- ya? Itu kan biasanya ada PBB yang boleh dibuka ya. iya Pak, silakan Bu. Kan PBB itu kadang ada yang atas nama dia pribadi, misalnya atas keluarga dia, itu boleh dilampirkan. Kalau nggak ada berarti pinjam atas nama siapa sih PBB-nya. Oh, oke. Yang setara ya? Yang setara dengan itu. Atau dia misalnya ketika dia apa istilahnya, kalau di listrik kan istilah nyolok Bu ya, nyolok Iya. ke tetangga misalnya, jadi lampirkan Bisa saja, pakai yang- bisa oh, yang oke. sebelah. Dilampirkan. Tapi nanti dimasukkan bahwa rumahnya itu bukan rumah pribadi. Ada keterangannya ada. Pak? Ya, Oh, nanti kan ada rumah itu nanti ngontrak, rumah pribadi, atau tinggal sama orang tua, Ya. seperti itu. Jadi dia tuh kan. Detail banget ternyata. Iya, apakah dia sama wali atau orang tua juga ada di Iya Oke, gitu. oke, oke. Tapi jangan ditulis nanti kalau sama kadang-kadang suka jadi itu wali sekian, penghasilan orang tua sekian. Jadi siap jangan banyak maksudnya gitu. Kalau udah orang tua aja gitu. Kalau wali aja gitu aja. Ini jadi kuncinya adalah ketepatan para mahasiswa baru mengisi biodata ya Betul. Pak Bu. Karena ini berkaitan dengan penentuan nanti teman-teman masuk UKT golongan berapa. Jadi pastikan teman-teman mengisi biodata sedetail mungkin. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa dikomunikasikan ke Iya. pihak UIN. Ya kan di ada Bandung. kalau umpamanya ada kesulitan kan ada call centernya. Iya. Lihat aja di PMB itu kita punya ada 6 orang yang akan nanganin dan saling bantu semua. Oke. sedikit mungkin Bu nambahin. Silakan Bu. Pak, Mangga. Jadi jangan sampai ada kejadian gini Bu, karena dia pengen lulus, dia semuanya ditinggikan. Ya, Pas ketika dia lulus dia kedapatan itu juga ada nggak gitu. Jadi mohon diisi dengan sejujur-jujurnya saja. Sejujur-jujurnya. Itu aja sih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kemudian Bu, ini di luar UKT kita beralih ke pembahasan lainnya terkait dengan prodi. Iya. Prodi apa aja sih katanya yang persaingannya paling ketat? Bisa dibongkar nggak sih Bu? bisa ya Pak Unang ya. Boleh monggo Ibu. Data statistiknya ada di PTPD ya Pak. Kita juga dapat dari sana. Kalau tahun sekarang, bukan tahun sekarang, oke. Tahun kemarin ya, tahun 2020 psikologi ya Pak. Paling tinggi itu Paling tinggi psikologi. Tahun-tahun sebelumnya sebenarnya PAI ya. PAI itu tinggi. Nah, tren sekarang memang jadi tergeser prodi agama. Yang paling ngetop jadinya di prodi-prodi umum, di psikologi, teknik informatika, terus kemudian MKS. Ya, jadi kalau MKS, ya prodi agamanya MKS. Dulu prodi agamanya itu PAI. PAI. Ya, sekarang PAI itu tergeser dengan MKS ya. Iya. Gitu. Itu yang ngetren paling tiga terbesar Top 3 ya. Top 3, oke. Top 3 itu psikologi, teknik informatika, sama MKS. ya. Sama Oke. PAI berarti satu lagi. Sama PAI juga bisa. Tuh, hati-hati teman-teman yang daftar prodi itu. Sama aku publik ya. AP AP. juga lumayan. Oke, jadi kalau top 5 ya Bu ya, top Iya. 5. 1 psikologi, Atau per 2 fakultas bukan Bu, fakultas. Ya, per boleh, fakultas boleh, aja boleh. nih. Satu-satu. Oke. Nih, kalau Fakultas Usuluddin. Usuluddin. Nah, fakultas bisnis lupa fakultasnya. Fakultas Usuluddin itu paling banyak itu di prodi kalau dulu kan tafsir apa tuh Al-Qur'an dan tafsir ya. Sekarang itu prodinya namanya kan IAT. Itu. Oke, Usuluddin ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Ya, keduanya TP. Satu aja, Bu. Dua lah. Dua ya, duanya TP itu. Tasawuf psikoterapi, ya oke. oke, tasawuf. Nah kalau fakultas syariah hampir merata ya. Ilmu hukum dia banyak ya Pak ya. Ilmu hukum. Ya ini ilmu hukum Ilmu untuk hukum, paling banyak. oke. Tapi sekarang juga AS juga suka banyak Pak ya. Nah itu. Kemudian kalau dakwah itu di Pak jurnalistik ya. Ya. Topnya di jurnalistik itu banyak dan memang yang lulusannya juga banyak yang langsung ya dia langsung kerja di penyiaran apalah gitu. Kalau di Fakultas Adab itu sastra Inggris Sastra Inggris, baik. ya. Kalau di Tarbiyah ya Yang PAI tadi PAI. ya PAI. Kalau psikologi dia cuma satu tapi dia yang paling ngetop gitu aja. Karena satu itu Bu, nggak ada lawannya lagi itu. Kalau di FISIP itu AP. AP. AP.
Kalau di Saintek TI, Teknik Informatika. Ya. Kalau di PEB MKS. Itu prodi-prodi per fakultas yang paling ngetop ya. Oke. Jadi banyak juga Bu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bocoran dong, katanya prodi paling ketat karena memang betapa antusias teman-teman calon mahasiswa baru terhadap UIN Sunan Gunung Jati Bandung supaya mereka juga mencari celah, mungkin ya Bu, mencari celah untuk bisa lulus di UIN Bandung. Oke, selanjutnya berkaitan dengan pembayaran nih. Pembayaran itu ke Bank BJBS ya Bu ya? Bank BJBS. Teknis pendaftarannya kan Pak, ketika calon mahasiswa baru mau mendaftar, dia akan daftar dulu di laman yang sudah disediakan, kemudian nanti akan dapat kode bayar yang dikirim ke email ya Pak ya? Betul. Kode bayar ini berapa lama sih Pak batas berlakunya? Expire-nya berarti ya? Iya, expire. Yang terakhir kita sempat 1 hari, kemudian 2 hari Bu ya? Ya. Itu kita coba evaluasi, ternyata dengan 1 hari itu kan kadang dia daftar malam misalnya, kadang dia lupa besoknya kan, jadi dia pas ketika bayar hangus gitu kan, besoknya hari kan hangus. Dan ini tergantung dari ketika dia login di situ, daftar itu, perhitungan 24 jam itu. Okay. Nah untuk sekarang kita kemungkinan, bahkan mungkin pasti akan kita inikan di 2 kali 24 jam. Ini untuk mengatasi supaya nanti tidak komplain, ini kan pandemi ya, kalau dulu mungkin bisa datang ke sini Bu ya. Kalau sekarang mungkin karena ini pandemi, ya kita coba 2 hari lah, 2 hari dia bayar, besok mikir dulu, besoknya baru bayar. Ada sesi mikir dulu ya Pak. Oke, batas pembayarannya 2 hari. Kalau ternyata 2 hari juga ternyata tidak dibayar ya Pak ya, artinya sudah expire, itu bagaimana Pak? Bisa, jadi itu bisa, kalau ini bisa 2 ya, dia bisa menggunakan akun tersebut dengan catatan itu konfirmasi ke call center yang ada di kami di PMB, itu ada 6 nomor Bu ya kalau tidak salah, dan narahubung di situ, call center di situ. Ini kelebihan yang dari sekarang Bu Koordinator, ada narahubung yang bisa dihubungi oleh calon peserta, sampaikan di situ keluhannya apa, kemudian oleh admin itu dihapus, kemudian daftar yang itu bisa, atau dengan kode bayar yang baru, berarti dengan menggunakan email yang baru. Tapi saran saya kalau misalkan khawatir kesulitan atau khawatir kendala menghubungi call center, bisa langsung email yang baru saja di situ. Tapi terserah itu, terserah dari peserta. Tapi kan ini pakai NIK ya Pak ya? Yeah. Pakai nomor Pak NIK. induk, itu bermasalah nggak sih Pak kalau harus buat akun lagi gitu? Sementara kan kalau NIK 1 ya, per orang 1. Betul. Makanya kalaupun tadi kan bisa menggunakan akun lama konfirmasi call center, atau misalkan tadi. Tapi kalau pengalaman ya mohon maaf kita boleh share dengan pengalaman yang di sebelah ya, di panitia nasional itu emang dengan menggunakan NIK, ini kan 1 ya. Iya. Tapi dia boleh menggunakan NIK keluarganya di situ dalam 1 kakak. Oh jadi boleh ya? Boleh pakai dalam 1 kakak orang tua mungkin. Okay. Cuma nanti ketika makanya dilampirkan yang itu tadi yang kakak itu kan mesti lampir di situ. Yang pertama untuk NIK, yang kedua untuk tanggungan di situ. Oke. Ya nanti di pemberkasannya kan sudah kakak. Kemudian kalau ternyata lupa email atau lupa password Pak, ini paling klasik, sering banget kejadian. Itu sering dan sering komplain itu, terutama di nasional juga sama ya, itu ternyata yang paling banyak itu yang lupa email itu. Kadang email kita juga, saya juga suka lupa. Yang pernah ada kejadian itu email pacaran juga ada dulu, dia lupa. Nah itu kelebihan yang sekarang ada call center, makanya nanti ketika ada lupa dihubungi aja langsung call center. Nanti diperbaiki. Itu bisa diperbaiki, lalu ditanyakan email saya apa, itu bisa ada di situ. Yang penting kan nama nggak mungkin lupa ya, nama dia kan pasti ingat. Kemudian selanjutnya Pak, sistem pelaksanaan ujian mandiri untuk tahun ini bagaimana sih Pak? Kita untuk ini terbagi 4 jalur, kalau sebut jalur ya. Jadi ada jalur yang CBT, kemudian ada yang jalur prestasi, tahfidz, sama luar negeri Bu ya. Itu 4 yang akan kita laksanakan. CBT kita kemungkinan akan kita laksanakan nanti secara online nanti, jadi tidak offline ke tempat sini. Kemudian yang prestasi itu kemungkinan akan datang ke sini Bu ya. Ya, karena prediksinya kan sekitar 300. Dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Iya. Harus tapi dia dibagi beberapa hari gitu, enggak 1 hari. Kemudian tempatnya juga beberapa tempat kan. Betul. Kalau di futsal ya langsung ke lapangan futsal, yang bola langsung di lapangan bola gitu. Jadi prokesnya dijalankan. Gitu. Yang tahfidz itu rencana kita akan online Bu, nanti langsung live di situ, nanti pengunjungnya hadir di situ.
Kemudian yang negeri, luar negeri Bu ya, itu kemungkinan terpisah. Nanti ada jadwal terpisah di situ. Oke. Apa aja sih Pak yang diteskan gitu? Yang tadi mungkin yang pertama dulu CBT ya. Yang CBT itu nanti ada TPA-nya, kemudian ada keislamannya, ada bahasanya, ada kemampuan IPS Bu ya, ada kemampuan IPA-nya di situ. Kalau yang prestasi berarti sudah dengan prestasinya, dengan catatan diupload dulu prestasinya itu, sertifikatnya. Kemudian yang tahfidz juga sama diupload dulu. Dan itu sesuai dengan tahfidz lah, nanti ada makhrajnya, ada tahsinnya, ada tajwidnya di situ. Itu tergantung dari pengujinya, itu kan sudah ahli di situ ya. Kalau saya bukan ahli di situ. Kemudian yang luar negeri itu ada beda lagi Bu ya. Itu kalau luar negeri itu biasanya cuman wawancara. Jadi dia seberapa bisa dia bahasa Indonesia juga, terusnya motivasi dia masuk, motivasinya apa gitu, seperti itu. Terus dia siap, yang ngirimnya juga siapa, kita juga harus hati-hati kan, masalahnya dari luar gitu kan, harus yang jelas siapa pengirimnya juga di dokumen-dokumennya. Oke, berarti untuk CBT nggak ada wawancara ya Bu ya? Nggak ada. CBT nggak ada wawancara, untuk prestasi dihadirkan, untuk tahfidz live ya, bentuknya live. Betul. Untuk prestasi ada praktik, mungkin ya praktik sesuai dengan prestasi yang dipilih. Praktek sama pengetahuan agama sedikit, ada ya baca Quran gitu. Oh, Tapi itu langsung berarti Bu? langsung, tapi itu tidak dominan ya. Maksudnya penilaiannya yang paling dominan di Adalah prestasinya. Ya, Tapi paling nggak karena dia mau masuk ke UIN, dia juga harus berusaha bisa ngaji gitu. BTK ya. Okay. paling tadi sedikit penekanan Bu untuk yang CBT, karena ini online ya. Jadi pengertian online itu bukan berarti ke tempat di kita di sini, tapi itu di rumahnya masing-masing. Di rumahnya masing-masing, oke, di rumah. Jadi nanti di rumah masing-masing, tolong persiapkan kuotanya sesuai dengan. Tapi kalau dilihat kuota kecil sebetulnya, tidak sampai. Kalau saya dicek itu cuma 500 kbps kalau saya cek ya, yang tahun kemarin ya. Nggak tahu, ini kan tergantung soal nanti Bu ya. Jadi nanti di rumah masing-masing, kemudian perangkatnya juga mohon dipersiapkan. Jadi nanti ada proses uji coba dulu sebetulnya. Sehari ada uji coba sesuai dengan jadwalnya. Kalau 4 hari, berarti uji coba 4 hari sesuai dengan jadwal dia. Ya, dan diusahakan uji coba itu dilaksanakan. Karena itu nanti menentukan posisi dia dan tepatnya di mana. Oh, oke. Jadi jangan sampai nanti pas pelaksanaan di sini jaringan jelek. Apa kamu ke tetangganya, atau ke saudaranya, atau ke paket dia juga apa-apa. Iya, itu kadang disepelekan ya Pak Bu, tapi ternyata itu juga jadi faktor penting penentu teman-teman untuk bisa melaksanakan ujian CBT. Kalau ternyata ada yang nggak bisa Pak, misalkan ternyata dia karena satu dan lain hal tidak ikut ujian di hari yang sudah ditentukan, ada susulannya nggak Pak? Misalnya kalau sakit ya? Kalau pengalaman kemarin Bu ya, mohon izin, itu kan mestinya ada informasi sehari sebelum. Sehari sebelumnya sampai pas di hari H. Kalau di hari H itu kita kayaknya ini kan online ya, nggak bisa. Ini kan nanti menggeser yang lain nanti kan. Artinya mohon kepada para peserta kartu itu tolong dibaca. Di situ kan nanti lengkap tuh tata tertib lengkap di situ, jadwalnya lengkap di situ. Jangan sampai nanti lupa kartu ya. Karena nanti ketika yang CBT itu nanti difotokan kartunya di situ dan mohon itu dibaca di situ. Kemudian kalau mau di reschedule, harapannya sehari sebelum sudah informasi ke call center itu. Diinformasikan kira-kira apakah karena sakit Bu ya, atau karena alasan apa itu mohon diperkuat. Tapi kalau misalkan yang tanpa konfirmasi nih Pak? Tanpa konfirmasi, kita juga kesulitan kan. Ini apakah karena dia sudah lulus, atau karena dia sudah apa, itu kita tidak tahu. Nggak bisa lah kalau tanpa konfirmasi, dia dianggap mengikuti. Dianggap sudah selesai dan nilainya 0 begitu ya? Iya. Oke. Kemudian untuk kaitannya dengan pemberkasan nih Pak Bu, untuk pemberkasan apakah semua jalur dilakukan secara bersamaan, kemudian dan pelaksananya dilakukan secara online atau offline untuk pemberkasan? Untuk sekarang online Bu, semuanya online, cuman pemberkasan tetap ada jadwal Bu ya, ada jadwal-jadwal sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ini jadwal supaya tidak terjadi traffic saja sebetulnya, karena kan itu ada yang diupload di situ ya, khawatir nanti ada kendala di sisi traffic, makanya dibuatlah jadwal oleh akademik fakultas ini kapan misalnya, atau disesuaikan ada jadwal tanggal berapa. Karena sekarang ini online, bisa kita jadwalnya itu kan tanggal 18 sampai tanggal 23 Agustus. Nah sekitar 5 hari ya. Karena memang kalau mandiri itu waktunya mepet. Terlalu mepet gitu. Jadi karena kita tanggal 1 harus sudah perkuliahan kan, awal September itu harus sudah perkuliahan, PBAK juga harus punya waktu. Nah pemberkasan
karena ini online, ini sekitar cuma 4 apa 5 hari ya, 18 sampai 23, sekitar 5 hari. 5 hari. Ya. Tujuan untuk pemberkasan kan ada kaitannya juga dengan untuk akreditasi, ada kaitannya juga kan di situ kan lengkap tuh. Nanti kalau umpamanya data-data mahasiswa itu lengkap ada di pemberkasan gitu. Biasanya ada orang cari tentang data mahasiswa, kalau dia nggak pemberkasan dia kita nggak punya data. Jadi pemberkasan itu penting karena nanti kalau yang pemberkasan nanti dia akan mendapatkan NIM kan, nah gitu kaitannya dengan NIM. Nanti kalau nggak pemberkasan kan dia belum tentu dia masuk atau tidak kan gitu kan. Kalau yang ikut pemberkasan berarti dia memang mau jadi mahasiswa kita gitu kan, jadi dapat NIM. Kalau yang tidak pemberkasan tidak dapat NIM, memang ada 1-2 ya biasanya, nggak banyak, hanya 1-2 yang ketinggalan pemberkasannya. Jadi dia pas masuk, Bu saya nggak punya NIM, ya nggak ada pemberkasan ya nggak ada NIM, berarti kan dia nggak ikut jadi syarat jadi mahasiswa gitu kan. Nah itu jadi paling, tapi itu cuma hanya 1-2. Biasanya mereka semua ikut pemberkasan. Karena datanya juga sudah ada sebenarnya, tinggal diupload lagi aja gitu doang di dalam pemberkasan. Oke baik, ini pertanyaan pamungkas Pak Bu yang kayaknya paling banyak deh diterima oleh kami gitu ya. Ini kan kita sudah menyiapkan help desk atau call center ya Pak Bu, terutama untuk hal-hal yang kaitannya dengan PMB UIN Bandung. Tapi ternyata banyak juga keluhan nih Pak Bu, keluhan katanya slow respon, kemudian tidak ada jawaban sama sekali, begitu. Itu bagaimana ya Pak Bu menjawab pertanyaan itu gitu? Nah, dari Ibu dulu itu. Gini, sebenarnya kami selalu menjawab, teman kadang-kadang kan kita senternya itu kan call centernya itu banyak. Jadi kadang-kadang suka gini, satu pertanyaan di beberapa tempat gitu. Itu kan jadi nggak kurang pas gitu, jawabnya kurang efektif gitulah. Tapi kita juga punya grup yang call center itu. Jadi kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab sama yang call center, maka akan dimasukkan ke grup. Nanti di grup akan ada yang menjawabnya dan dia akan sampaikan. Kalau untuk PMB Mandiri saya rasa kita sudah bisa menjawabnya. Emang kadang-kadang kan kita punya ada 2 call center sebenarnya. Call center yang UMPTKIN sama SPAN itu ada helpdesk-nya. Itu beda lagi karena itu sangkut ada ya Pak ya, itu dibayar sama pusat. Yang Mandiri ada kita. Tapi insya Allah kayaknya kalau yang di Mandiri mah saya kan juga selalu pantau di WA, mereka menjawab. Kadang-kadang gini jawabannya itu kan sudah sama gitu, kadang-kadang udah dikasih jawaban biasalah. Mereka kurang paham, ntar nanya ke tempat yang lain lagi, padahal jawabannya itu juga. Kita juga jangan sampai misalnya jam 2 malam, jam 11 malam itu ya, kita akan ngeresponnya besok pagi, nggak mungkin kita malam-malam karena kita juga kan perlu istirahat, perlu ada waktu di rumah buat keluarga. Jadi saya juga membatasi mereka ya. Kan ini kadang-kadang nggak mengenal waktu, ada jam 1, jam 2, jam 3 gitu ya. Emang nggak akan dibalasnya besoknya gitunya. Memang ada juga yang dibalas kalau mereka memang ikhlas mau membalas ya, mereka punya waktu. Tapi kalau membalasnya itu pasti nggak tengah malam gitu. Jadi kalau mau nge-SMS juga jangan tengah malam gitu. Waktu jam kerja lah istilahnya sampai jam 7 malam lah masih bisa lah. Tapi kalau lewat sana kita juga perlu istirahat. Jadi suka dibalasnya besoknya bukan slow responnya karena mereka pengen kan SMS langsung jawab sekarang gitu. Kemudian kan mereka juga harus koordinasi. Kadang kan ada pertanyaan ke kita tapi ini sebenarnya buat PTPD, kita harus koordinasi dulu kan dengan PTPD. Ada pertanyaan ke PTPD tapi harus ke akademik dulu koordinasi. Nah itu perlu koordinasi juga seperti itu. Nah itu mungkin yang slow responnya seperti itu. Tapi lepas dari itu semua kita akan perbaiki gitu aja. Saya akan perbaiki selaku koordinator akademik yang di bawah call center saya, nanti saya akan perbaiki gitu ya. Ini bagus masukannya. Akan diperhatikan. Okay. Baik, pada prinsipnya UIN Sunan Gunung Jati Bandung senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima ya Bu ya. Insya Allah. Ya tinggal bagaimana hari ini teman-teman berliterasi untuk membaca dari awal sampai akhir. Jangan sampai sebetulnya jawaban dari pertanyaannya sudah ada ya Bu ya, tapi tidak dibaca secara menyeluruh. Jadi silakan dipahami kalau betul-betul ada pertanyaan dan kendala yang dihadapi, silakan untuk menghubungi call center yang telah kami sediakan. Terakhir Bu, Pak, boleh dong kasih pesan untuk para calon mahasiswa baru dalam mengikuti ujian mandiri UIN Bandung 2021. Boleh dari Bapak terlebih dahulu. Oke. Ini mungkin berawal dari pendaftaran ya.
karena kan ini pasti berawal dari daftar, kemudian proses pelaksanaan, kemudian kelulusan, itu ini harapannya. Jadi mulai dari pendaftaran ini mohon dicek data sejujur-jujurnya, karena itu akan menentukan nasib dia itu berikutnya. Kemudian ketika proses pelaksanaan, karena ini kebanyakan di sini adalah daring, jadi mohon dipersiapkan baik dari sisi perangkat, kemudian dari sisi jaringan, itu mohon dipersiapkan. Dan ketika uji coba mohon dilakukan terlebih dahulu. Dan terakhir ketika mengecek kelulusan, karena semua pasti ya berharap lulusan ya, semua berharap lulus, ya mohonlah cek dulu datanya, khawatir ada kesalahan. Karena kemarin ada kejadian, ternyata dia lulus, tapi ketika diketikkan nomornya salah jadi nggak lulus. Dan informasi terakhir dia tidak hadir ke sini. Jadi mohon, karena ini berkaitan dengan data, mohon datanya sevalid mungkin dan diisi selengkap mungkin. Dan terakhir, mohon dengan jujur di sini. Itu Baik, saja. terima kasih poinnya, jujur dalam mengisi data. Selanjutnya silakan Ibu. Untuk dari bagian akademik ya, kalau dari bagian akademik, mahasiswa yang akan memilih prodi itu harus benar-benar pilihan dia, jangan pilihan orang tua, jangan ikut teman. Karena kita ini kuliah bukan sekolah. Kalau sekolah masuk sama-sama, keluar sama-sama. Kalau kuliah tidak seperti itu. Jadi prodinya harus benar-benar yang diminati. Karena banyak kasus, Bu, saya mau pindah prodi nggak? Karena nggak bisa pindah prodi walaupun dia baru pertama masuk ya. Jadi kalau dia lulus di prodi itu, dia akan ambil prodi itu. Kita punya pilihan 1, 2, 3 ya Pak ya? Ya. Nah, jangan sampai misalnya kan dia punya pilihan 1, 2, 3 nih, memilih 1, 2, 3. Diharapkan pilihan 1, 2, 3 itu adalah pilihan dia. Jadi resikonya apapun dia diterima di pilihan 1, atau di pilihan 2 dan 3, kalau 1 mungkin memang pasti kepengennya ya. 1, 2, dan 3 itu harap diambil dengan tanggung jawab ya. Jadi misalnya dia kuliah dengan tanggung jawab, saya kuliahnya cuma dapat 2, jadi saya malas-malasan. Nggak boleh seperti itu, kasihan orang tua. Jadi pilihan prodi itu juga penting. Jadi jangan asal-asalan untuk pilihan kedua dan ketiga. Gitu aja. Sekali lagi, sama upload biodata ya. Jadi jangan sampai UKT-nya menjadi tidak sesuai dengan calon mahasiswa karena kesalahan dalam mengupload biodata. Tadi intinya upload biodata secara jujur, jangan dibesarkan, jangan dikecilkan. Itu aja. Pokoknya selamat bergabung ya ke kampus kami, kampus UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, itu aja. Baik, terima kasih Bu. Well, SGD Fighter, sekian episode perdana pada SGD Talk kali ini. Mengamini ungkapan Najwa Shihab, hanya pendidikan yang mampu menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak akan mampu bertahan. Kami tunggu kamu di kampus unggul dan kompetitif UIN Sunan Gunung Jati, Bandung for the better future.